Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Hari ini kita sudah kehadiran tamu Ibu Eni Mardiyanti. Ya, beliau adalah anggota KPA, juga manajer kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kudus ya. Selamat siang Ibu Eni ya. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Kebetulan di 1 Desember kemarin kita memperingati Hari AIDS sedunia ya. Sedunia. Ya tentu tema yang diusung di tahun ini akan mencoba mengakhiri AIDS, mencegah HIV, mengakses untuk semua ya. Bu Eni, tentu penanggulangan HIV/AIDS ini adalah tanggung jawab masyarakat dunia ya, bahwa program global telah disusun. Ada prioritas pertama, prioritas kedua. Seperti apa bisa diceritakan kepada masyarakat program global tersebut? Namanya SDGs ya. Ya. Yang pertama itu kan untuk ANC, menekan angka kematian atau mengurangi angka kematian dan kemiskinan. Yang kedua pencegahan penyakit menular. Salah satunya adalah HIV, malaria, dan TB. HIV pada prioritas yang kedua. Jadi untuk HIV ini adalah epidemi ya. Kalau COVID-19 itu kan masih pandemi. Tapi di sini epidemi, bahwa epidemi itu tidak akan bisa selesai setahun 2 tahun, tetapi puluhan tahun. HIV ini sudah disusun ini pada masa yang tahun yang ke-30. Jadi masih saja ada kasus HIV baru. Untuk itu secara global akan ada program yang namanya Trisero yang harus dicapai pada tahun 2030. Trisero ini adalah 1, zero kematian akibat AIDS, yang kedua zero infeksi HIV baru, dan yang ketiga zero diskriminasi. Sebuah program tidak akan mencapai tujuan jika tidak ada strategi. Strategi secara nasional adalah STOP, yaitu 1, suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Apa sih artinya suluh? Ya, itu mungkin 3 dari strategi mencapai Trisero tadi ya. Seperti apa suluh? Suluh itu adalah memahamkan, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, memahamkan masyarakat tentang pencegahan, penanggulangan AIDS-nya, pencegahan, penanggulangan, dan penularan HIV dan AIDS. Yang kedua adalah temukan. Jadi secara masif kita harus melakukan testing. Kalau tes lab ya, namanya VCT. Kalau di pandemi itu ada kontak erat, ada di siapa yang berinteraksi dengan yang sakit. Tetapi kalau ini adalah tes secara masif pada masyarakat dengan resiko tinggi. Ini prioritas. Resiko tinggi itu seperti apa sih? Masyarakat pasti akan bertanya. Risiko tinggi adalah 1 adalah ibu hamil. Rentan ya.
ibu hamil untuk pencegahan dari ibu ke anak. Jadi semua ibu hamil harus sudah terscreening HIV, hepatitis dan sipilisnya. Ini tiga-tiganya ini penyakit menular. Dan itu harus tereliminasi pada capaian eliminasinya pada tahun 2022. Tinggal selangkah lagi kita mencapai masuk pada tahun 2022. Tetapi yang terjadi sampai hari ini di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 masih ditemukan bayi yang positif HIV. Artinya program temukan ini pada populasi kunci ibu hamil ini belum masif dilakukan. Artinya masih kecolongan begitu ya. Temukan tidak hanya ibu hamil saja, tetapi pada faktor-faktor resiko yang lain. Misalnya lelaki seks lelaki atau homoseks, lalu transgender atau waria. Yang berikutnya adalah pada penasun pengguna narkoba suntik. Kalau di Kudus belum ada temuan narkoba suntik yang positif HIV. Roadmap HIV, P2 HIV ini sudah jelas ada batas waktunya ya. Jadi ada prioritas itu target itu bahwa pada tahun 2022 ini ada eliminasi 3E. Apa itu 3E, Bu? Semua faktor risiko tadi yang sudah saya sebutkan itu sudah dites. HIV, hepatitis maupun sipilisnya. Sehingga ketika ditemukan segera diobati. Tadi stop, suluh, temukan lalu diobati. Jadi kalau sudah ditemukan ya segera diobati, jangan ditemukan terus ada pembiaran. Maka ini tidak akan selesai, kan begitu. Yang berikutnya P itu pertahankan. Kalau memang sudah diobati dan mereka sehat kembali, artinya bahwa mereka akan berdaya, mereka akan berkualitas hidupnya sehat sehingga bisa bekerja sesuai seperti sebelum mereka sakit, kan begitu. Artinya tidak ada beban psikologis yang disandang tentu. Beban ekonomi juga kan, ekonomi sosial, sehingga mereka ketika sehat mereka tidak membutuhkan banyak waktu biaya untuk pengobatan. Jadi mereka berdaya untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Kalau strategi seperti apa untuk mencapai 3E tadi sesuai dengan roadmap HIV yang 2022 ya, jadi itu. Strateginya tadi stop kan. Nah stop ini adalah peran serta semua pihak, tidak hanya masyarakat saja yang diopiak-opiak untuk mencegah, tetapi juga dari stakeholdernya, di lintas sektornya, di sosialnya, di agama, tokoh-tokoh agama. Ya. Jadi tidak hanya ini peran masyarakat atau peran DKK saja, tetapi semua pihak. Kita lihat pada temuan kasus HIV pada faktor resiko LSL, lelaki seks lelaki atau homoseks, itu tahun 2020 kita temukan 34 orang kasus, 34 kasus baru HIV dengan 30 orang kan. Tetapi pada tahun 2021 ini meningkat tajam. Di sini ada di data KPA ada 38 itu pada periode Januari Oktober. Jadi tahun 2020 itu hanya 34 Januari sampai Desember, tetapi periode Januari Oktober ini tahun 2021 kita temukan 38 di Kudus ya. Di Kudus saya jadi data kami di KPA itu untuk ditemuan di wilayah Kabupaten Kudus. Nah, di sini yang menarik adalah temuan di LSL itu ada peningkatan pada temuan usia remaja. Usia remaja itu usia 14 sampai 17 tahun kan. Nah, di sini ada peningkatan. Artinya mereka ketika usia 14 masih duduk di bangku kelas 13, 14, 15 ini mereka sudah positif HIV. Karena itu tadi bahwa kepahaman mereka terkait pencegahan penularan penyakit menular termasuk HIV ini belum masuk. Belum maksimal dilakukan oleh stakeholder ya tentu. Dalam hal ini dinas pendidikan kan. Nah, cash pro-nya bagaimana,
Jadi pendidikan, kalau saya bilang pendidikan tidak hanya sekedar mata pelajaran, tetapi juga tentang pencegahan penyakit menular ini. Jadi demikian. Iya, jadi melihat peningkatan kasus yang cukup mengagetkan, artinya tidak hanya di ibu hamil, akan tetapi remaja tadi disebutkan juga ada kasus. Sebenarnya sejauh ini menurut Ibu Eni, peran yang dilakukan oleh pemerintah untuk hal itu ya, karena punya dinas kesehatan, ada bidang penyakit menular dan lain-lain. Ini sejauh ini seperti apa Ibu terhadap program dan penganggaran terkait dengan pencegahan itu? Kalau melihat menuju zero tadi ya. Jadi memang ketika kita bicara tentang anggaran untuk pencegahan penyakit menular, kalah jauh dengan COVID di era pandemi ini. Artinya bahwa ini tidak hanya sekedar bicara anggaran, tetapi juga adalah komitmen pemerintah daerah dalam hal pencegahan penyakit menular. Kalah populer begitu ya mungkin ya. Kalau karena ini pandemi dan epidemi kan lain ya. Pandemi dengan epidemi lain. Karena HIV ini epidemi, sehingga menularnya lewat satu adalah hubungan seks tanpa memakai kondom. Untuk itu ibu hamil kan kalau pakai kondom kan nggak mungkin hamil ya. Makanya ibu hamil termasuk orang yang berisiko tinggi. Nah, yang berikutnya adalah komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini juga DPR, dalam hal goalnya perda pencegahan penyakit menular. Sampai hari ini saya tunggu-tunggu belum ada gaungnya lagi. Ketika kemarin sudah dibahas, tapi diprogramkan ya. Sudah dibahas di Dewan itu sudah selesai, tapi sampai hari ini saya tidak begitu mengamati apakah ada revisi-revisi. Yang saya pikir kalau memang ini pencegahan penyakit menular itu memang penting, ya disegerakan kan begitu. Nanti karena itu nanti ketika sudah ada perda, maka akan diikuti oleh perbub yang sebagai tentang perdanya itu. Cantolan hukum lah setidaknya. Teknis pelaksanaan teknisnya ya. Nah, saya tidak tahu apakah tahun 2022 itu semua akan selesai, mulai dari perda dan perbubnya. Jadi melihat kondisi seperti ini ya, apa yang sudah diupayakan KPA terkait dengan fakta-fakta yang dijumpai di lapangan? Tentu KPA sendiri memiliki satu program untuk menuju ke 3-0 tadi. Pemerintah pun juga harus ada yang ibaratnya opiak-opiak kan begitu. Seperti apa yang sudah dilakukan KPA terhadap mensegerakan program ini program itu ya. Jadi salah satu fungsi KPA adalah koordinatif. Program KPA karena keterbatasan anggaran, kita tahu sendiri anggaran KPA itu berapa. Jadi programnya sebetulnya ada program tetapi tidak ada pendanaan. Jadi realnya sudah sedikit tapi kena refocusing mungkin ya. Iya, itu yang terjadi. Jadi kita ada program tapi tidak ada pendanaan untuk program tersebut. Kita hanya bisa mengkoordinasikan, sehingga kita advokasi ke desa-desa dengan memakai dana desa, sehingga membentuk WPA namanya, Warga Peduli AIDS. Warga inilah yang akan secara masif memberikan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar. Jadi dari warga untuk warga. Dan ketika WPA ini berkegiatan, harapan kami puskesmas, dalam hal ini SPM-nya HIV kan SPM-nya di puskesmas juga, bahwa puskesmas juga ikut berkegiatan di sini untuk menemukan, atau tadi kan strateginya kan
stop ya, suluh. Suluh dilakukan oleh BPA yang sudah dibentuk oleh KPA, kita advokasi dengan dana desa itu, sehingga masif pembentukan BPA di tingkatan desa. Ketika BPA ini sudah terbentuk, maka BPA yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar sekaligus mapping yang tahu situasi dan kondisi di desa masing-masing itu kan mereka. Dari warga untuk warga kan begitu. Akhirnya ketika terjadi suluh, maka andil besar dalam hal ini puskesmas untuk segera menemukan penyuluhan sekaligus juga adalah VCT atau screening. Jadi warganya menyuluh, BPA-nya menyuluh, puskesmasnya berkegiatan untuk men-screening, sehingga suluh temukan ini menjadi satu paket yang akan dilaksanakan secara masif. Dari temuan-temuan pada kegiatan BPA dan puskesmas ini nantilah yang akan kita tindak lanjuti untuk pengobatan. Tadi stop, suluh, temukan, obati. Sehingga ketika banyak temuan di Kudus, semakin banyak kita memberikan penyuluhan, semakin banyak kita testing atau tes VCT itu, seperti kalau di COVID itu tracking. Nah, itu semakin banyak temuan, maka segera diobati, maka tidak ada lagi kesakitan di teman-teman yang positif HIV. Karena sampai hari ini, sampai tahun 2021, temuan itu lebih banyak di rumah sakit. Artinya ketika mereka di rumah sakit, mereka sudah AIDS, sudah sakit, sehingga mereka harus dites di rumah sakit, bukan ketika mereka masih sehat. Ditemukan ketika masih sehat itu lebih mudah, lebih berdaya, bisa sehat seperti sedia kala kalau mereka diobati sedini mungkin. Tapi kalau sudah AIDS ini kan membutuhkan banyak biaya, waktu. Oke, biaya ditanggung oleh, jadi AIDS itu kan sakit infeksi yang lain, itu ditanggung oleh BPJS kan, atau kalau di Kudus itu ada SKTM-nya. Nah, kalau semakin banyak orang sakit dengan dibiayai negara seperti ini, berapa anggaran yang ada? Lebih baiknya kan untuk mencegah. Segera lakukan suluh secara masif, temukan secara masif, segera diobati mumpung mereka belum sakit. Karena kalau mereka terinfeksinya sudah lama, 5-7 tahun, mereka pasti sakit. Dan ini membutuhkan anggaran yang besar. Nah, karena kesehatan itu salah satunya adalah menjadi tanggungan pemerintah. Karena UHC itu kan. Jadi itu. Jadi ketika kita bicara tentang apa yang baru saja dijelaskan oleh Ibu Eni, sejauh ini program-program yang baru saja diceritakan itu pernah menjadi skala prioritas di dinas tertentu apa? Ya artinya tidak begitu dipedulikan begitu. Iya, kalau di dinas kesehatan pasti itu menjadi sebuah program dan harus dianggarkan. Hanya masifnya yang belum. Karena kami ketika melihat pada era pandemi seperti ini, memang untuk HIV ketika temuan tahun ini menurun, ini bukan karena tidak ada, tetapi tidak adanya tes atau VCT secara masif. Program itu mandek karena ada pandemi mungkin ya. Itu kalau saya bicara secara itu mungkin juga karena itu tadi tidak boleh bergerombol, tidak boleh ada pertemuan tatap muka, sehingga testingnya menjadi sedikit turun. Sehingga temuan kasus pun akan turun, dan itu hampir di seluruh se-Jawa Tengah begitu, turun semua. Kalau secara nasional juga data kasusnya turun. Itu karena kurangnya testing secara masif ya, sehingga tidak mampu mendeteksi seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Ya, makanya untuk tahun 2022 ini nanti selesai pandemi, harapan kami ini segera dilakukan strategi stop ini, suluhnya oleh BPA, testingnya oleh puskesmas, pengobatan di
rumah sakit. Nah, saat ini di Kudus itu hanya ada satu rumah sakit yang untuk akses pengobatan untuk HIV. Nah, harapan kami pada tahun 2022 rencananya kan DKK ada program pelatihan untuk satelit ARV di puskesmas, sehingga teman-teman tidak perlu mengakses jauh-jauh ke rumah sakit umum saat ini, tapi bisa langsung mengakses ke puskesmas. Bahkan lebih dekat ya. Rencananya dari Madirayu juga akan buka untuk akses ARV ini. Semakin banyak kita membuka poli-poli untuk akses ARV, semakin mempermudah orang untuk akses atau pengobatan ARV. Sehingga tujuan tadi dari Trisero akhiri AIDS, artinya tidak ada lagi orang sakit terus meninggal karena AIDS. Tetapi orang akan sedini mungkin diketahui status HIV-nya, segera pengobatan sehingga mereka tidak sakit. Karena satu, orang yang AIDS pasti punya virus HIV. Tapi orang yang HIV atau punya virus HIV belum tentu AIDS. Jadi begitu. Masih banyak orang yang orang dengan HIV itu masih sehat, tidak pernah sakit. Malah pada era pandemi kemarin itu yang terinfeksi COVID itu tidak ada 10 orang dari ODA yang ada di Kudus. Itu pun mereka positif dan tidak bergejala, sehingga mereka hanya di di rumah. Lalu yang untuk kematian karena COVID, orang yang positif HIV ada 2, itu pun karena mereka belum pengobatan. Iya, Bu Eni, ya mungkin agar bisa menjadi referensi ya, tentu akses komunikasi Bu Eni dengan sesama aktivis ya di beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah ini kan saling memberikan informasi ya. Artinya sejauh yang Ibu Eni amati, kira-kira untuk menuju Trisero tadi, kabupaten mana yang sudah memiliki inovasi program dan kepedulian untuk menganggarkan bahwa mencegah itu lebih baik dari mengobati? Kira-kira agar pemerintah daerah, terlebih anggota DPRD ini dalam menganggarkan ini supaya bisa menjadi referensi, tidak perlu melakukan kunker atau dan yang lain, kira-kira yang bisa dijadikan referensi Kabupaten Kudus terkait dengan pencegahan ini, ada yang lebih peduli begitu? Kalau melihat anggaran, memang anggaran Kudus paling kecil ya. Paling kecil ya. Iya. Jadi, tapi untuk prestasi, walaupun anggaran kecil, untuk prestasi Kudus tidak dibilang kecil lagi, tetapi sudah di atas rata-rata. Iya, karena mungkin ada aktivis atau ada KPA, kerja keras semua pihak. Bahkan di campur tangan manajer kasus HIV AIDS ini kebetulan orangnya begitu energik ya, artinya betul-betul ya mungkin menikmati, seneng gitu karena aktivitas sosialnya itu iya. Kalau di karena itu atau memang tidak sih sebetulnya salah satunya ya, banyak pihak yang banyak pihak yang harus bergerak bersama. Capaian di Jawa Tengah itu rata-rata, dan semua KPA di Jawa Tengah juga bergerak. Hanya memang keterbatasan anggaran di era pandemi ini. Semua kena, bahkan di kabupaten sebelah itu malah nol. Tidak ada anggaran sama sekali, tapi mereka juga berjalan. Jadi kami di KPA itu ya lebih sosialnya lebih
memang harus lebih tinggi daripada ekonominya. Iya. Karena kalau kita berhitung secara ekonomi itu nggak masuk juga ya. Jauh. Nggak masuk. Netombok ya kayak. Dan begitu ya. Jadi Kudus sudah termasuk bagus dengan pendanaan yang di KPA yang minim, tetapi untuk prestasinya kita boleh bangga. Karena kita memaksimalkan dana desa tadi. Iya. Kalau memang ada dana desa, ada BOK di sana bisa untuk bergerak, kita tinggal menggerakkan itu. Tapi harapan kami tahun 2022 ini semua bergerak. Selesai pandemi ini semua harus bergerak. Ya, mudah-mudahan. Di 3E ini tadi, hepatitis, sifilis dan HIV-nya. Jadi padahal ini kan diprogramkan secara global, kemudian di breakdown lagi secara nasional, ya kan, kemudian di breakdown lagi mungkin di masing-masing kabupaten kota ini. Ya tentu ketika mungkin tidak ada aktivis seperti Bu Eni, barangkali mungkin malah yang terpenting itu gugur wajib, artinya ada muncul nomenklatur untuk itu, tapi actionnya tidak maksimal. Seperti apa harapannya ke depan Bu Eni? Harapan kami sih satu adalah komitmen, komitmen terhadap ini tadi yang sudah komitmen global ini betul-betul komitmen dan dilakukan secara konsisten. Kan mudah, alurnya sudah ada, jalannya seperti apa sudah ada, anggarannya juga kan. Anggaran di DKK untuk penyakit menular juga kan seperti itu. Nah, di mana pembiayaan lewat DBHCT itu kan juga bisa. Tinggal inovasi-inovasi, perdanya segera didorong. Ada 25% dari untuk DBHCT untuk kesehatan. Tapi nanti akan ada kan kesehatan itu tidak hanya HIV. Stunting juga, jangan lupa bayi kena stunting itu kalau bayi tidak kena stunting itu kalau ibunya sehat. Bagaimana dengan teman-teman yang berpenyakit kronis? Pencegahan stunting itu dari sejak remaja. Remaja itu di bangku sekolah. Perempuan kena anemi, bagaimana dengan anaknya nanti? Lalu juga terkait ini tes 3E tadi kepada catin, calon pengantin, supaya tidak ada penularan akibat dari sebuah pernikahan tadi. Artinya bisa dideteksi secara dini ya. Sejak mungkin berkomitmen membangun rumah tangga. Ya. Karena tujuan berumah tangga itu kan salah satunya adalah mempunyai keturunan. Kalau salah satu atau dua-duanya ini kondisi sakit, kita tidak, HIV bisa melahirkan, orang dengan HIV bisa melahirkan dengan bayi yang sehat, banyak yang sehat dan tidak terinfeksi HIV-nya karena ada intervensi di ibu hamil. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, dicegah sejak dini, ini nanti kita tidak akan bisa mencapai Trisero pada tahun 2030 kan, karena di 2030 itu tidak ada lagi infeksi baru. Ya tentu untuk mencapai Trisero tadi kan sudah disebutkan kegiatan apa yang paling menjadi prioritas, kemudian roadmap HIV di 2020 itu dengan 3E itu sudah masif dilakukan, harus dilakukan. Kemudian yang paling penting itu untuk mencapai itu semua strategi yang bagaimana. Artinya ketika kondisinya pemerintah mungkin dalam tanda kutip masih belum ada goodwill atau political will dari pemerintah terkait dengan program-program mencapai Trisero tadi, kemudian mungkin keawaman masyarakat
kepedulian dinas terkait untuk memberikan edukasi terkait dengan pencegahan dan penularan HIV/AIDS tadi, seperti fakta yang disebutkan Bu Eni tadi, ditemukan kasus remaja antara usia 14 sampai 17 tahun. Ini tentu harus menjadi keprihatinan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Betul. Ya, artinya harus betul-betul konsen terhadap fakta itu. Nah tentu ini butuh strategi. Menurut Bu Eni sebagai aktivis di KPA, ini strategi yang bagaimana yang paling jitu itu? Di anggaran di Dinas Pendidikan kan bisa untuk sosialisasi ini kan, atau bisa mereka membentuk dalam tanda kutip satgas-satgas penyakit menular ya di tingkatan sebuah SMP. Mereka harus di TOT, diberi pemahaman, mereka nanti yang kampanye di sekolah masing-masing, mungkin strateginya seperti itu, atau guru-guru BK di setiap sekolah itu kan ada, mereka di TOT terkait training of trainer terkait P2 HIV-nya, sehingga mereka juga bisa menyampaikan, menyuluh di sekolahan masing-masing. Jadi tidak perlu harus KPA yang menyuluh. Kita personilnya sangat terbatas ya, sehingga ketika guru-guru ini sendiri yang menyampaikan, menyuluh kepada siswanya, saya yakin kok di tingkatan remaja juga nanti semakin banyak kesadaran untuk tes HIV. Iya, jadi tidak ada rasa takut ya. Akan ada interaksi yang alamiah ya, karena dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan murid-muridnya kan begitu. Lebih dekat gurunya yang menyampaikan, karena ada kedekatan secara emosional tiap hari ketemu daripada kami yang menyampaikan. Iya, jadi sedulur Kudus dan sekitarnya, tadi kita sudah banyak bincang, walaupun mungkin hanya beberapa yang tercover di dialog ini ya. Yang pasti bahwa di peringatan HIV/AIDS di 1 Desember kemarin memang ada tema yang begitu filosofis ya. Artinya seolah ada perintah akhiri AIDS, cegah HIV, dan akses untuk semua. Akses untuk semua itu kan bisa mengakses tes di mana saja, bisa mengakses beberapa gerai-gerai lah untuk itu ya. Karena faktanya bahwa gejala HIV/AIDS ini di kalangan anak-anak tadi yang disebutkan Bu Eni memang harus betul-betul diwaspadai ya. Karena ya paling tidak untuk penderita HIV/AIDS ini mungkin di beberapa tahun terakhir, sebelum ada aktivis yang mencoba mengedukasi, kan masih didiskriminasikan di masyarakat ya. Artinya seolah mungkin mereka itu sudah tidak berguna dan harus dijauhi, didiskriminasikan kan begitu. Karena mungkin seringnya Bu Eni dan kawan-kawan KPA ini memberikan edukasi ke masyarakat, kemudian menjelaskan bagaimana dan sebagainya. Tentu yang terpenting adalah bagaimana agar pemerintah ini ada goodwill ya, ada political will, ada komitmen agar melalui politik anggarannya setidaknya salah satunya itu bisa mempercepat roadmap HIV di 2030 ya Bu Eni, yang tadi sudah disebutkan agar zero tadi segera tercapai bahkan sebelum roadmap itu berakhir kan begitu. Terakhir Bu Eni, mungkin pesan kepada masyarakat juga kepada pemerintah, terlebih Bupati dan DPRD-nya, seperti apa untuk
Kalau pesan saya di ke hari masyarakat, Aid ini, ya. masyarakat sih jangan takut, lakukan segera pemeriksaan. Karena HIV kan tidak kelihatan. Ya. Nah, lakukan VCT di puskesmas, semua puskesmas sudah ada. Kalau untuk stakeholder pasti pada porsinya masing-masing. Karena bicara tentang satu, DPR itu kan fungsi legislasi. Iya. Kalaupun sampai hari ini perda belum selesai. Lalu untuk fungsi dari eksekutif itu kan actionnya, action secara masif dong. Karena adanya diskriminasi itu kan disebabkan karena tidak pahamnya masyarakat terkait pencegahan dan penularan HIV, sehingga mereka takut seolah dan ini mendiskriminasi. Diposisikan menjadi penyakit kutukan. Ya, itu namanya salah satunya diskriminasi kan. Padahal tujuan dari Trisero salah satunya adalah zero diskriminasi. Ya, oke. Kalau semua berkomitmen sesuai porsinya, betul-betul bertanggung jawab, betul-betul melakukan apa yang menjadi kewajibannya, saya yakin kok Kudus betul-betul sehat. Tidak hanya slogan ya. Iya, jadi ada harapan dari Bu Eni sebagai aktivis di KPA bahwa tolong teman-teman yang ada di Bancik Dhuwur mensegerakan, artinya perda tentang, karena hanya itu salah satu cara payung agar hukum, ya. bisa action sesuai dengan roadmap tadi yang sudah dirumuskan secara nasional, kan begitu. Atau memang semua stakeholder dari DPR dan ASN di Kudus, bagaimana kalau secara masif mereka juga lakukan tes VCT? Sebagai Ya kan? referensi ya. Jadi jangan Artinya, ngomong ayo tes memerintah tapi saja, mereka akan tetapi dia juga tidak dites lah. Nah, ini enggak tantangan kan begitu. PR yang sangat menarik Bu Eni ya. Artinya bagaimana pemerintah daerah, pejabat-pejabatnya, DPRD-nya mengkampanyekan dengan mengawali ayo tes. Beliau sendiri yang harus dites ya, supaya nanti menjadi referensi masyarakat. Lah ya wong pejabatnya mau seperti itu, kenapa kita tidak, kan begitu. Nah, saya memang sudah tes kok. Ayo, misalnya saya pejabat ya. Saya sudah Kalau tes, enggak sakit, enggak kan, apa. Alah Pak, Bu kok malah ngajak tok sampean wis tah durung. Diolehke rakyate. Iya, oke. Terima kasih Bu Eni telah bersama kami. Sama-sama. Jadi masyarakat Kudus dan sekitarnya bahwa pandemi yang sedemikian masif ya, artinya mungkin kemarin sudah mampu meluluh lantakkan di semua lini, di semua sektor, baik itu ekonomi maupun kesehatan. Oleh karenanya karena kerjasama dan bekerja bersama antara pemerintah dan masyarakat, akhirnya Kudus semakin melandai. Mudah-mudahan di di era klaster Natal dan Tahun Baru ini tidak menjadi pemicu seperti halnya klaster di Hari Raya Idul Fitri kemarin, karena kabarnya varian baru ini mulai muncul ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari itu. Amin. Dan tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan virus HIV AIDS ya, yang harus menjadi perhatian juga baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Jadi ini harus dicegah dengan apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eni Mardianti. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.